Selamat pagi, Assalamualaikum sahabat Satria. Kembali lagi di podcast Satria. Bersama saya, hostnya hari ini. Ada cukup banyak nih hari ini ya. Iya, luar biasa tamu hari ini gini. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Kampung Cyber. Ada Bapak Eko Sulistiana ya. Eka ya, Sulistiana. panggilnya Pak Eka. Tadi Bapak mah bilang Gus Eka Sulistiana ya. Dan Mbak Vera, hari ini pagi ini Pak Eka tidak sendirian, tidak gamen-gamen, ini langsung didampingi Kepala Iya. LPK. Saya juga agak bingung ya, ini Bapak sangat antusias sekali ya ikut ya. Ini ada karena apa nih? kampung cybernya. Kampung ini karena... Cyber. Spesial Bapak ini hari ini karena Bapak memang jarang-jarang juga ikut podcast kita ya Pak ya, Betul, ikut iya. tampil juga. Dan hari ini nih kedatangan tamu dari Kampung Cyber. Kalau boleh tahu nih, Kampung Cyber ini kampung seperti apa ya? Mungkin netizen di luar semua juga pada kepo. Jujur saya sendiri juga baru dengar Pak. Kalau Kampung Cyber ini ada komunitasnya dan juga di ini Kota Blitar Iya. ini dan sangat dekat sekali dengan kita dan baru datang ke sini. Satu kecamatan. Satu kecamatan gitu. malah. Monggo Pak Eka. Terima kasih. Mohon izin Pak Gi, dengan Pak Sugeng, Siap. dan Mbak hostnya, Mbak Vera. Mbak Vera. Vera. Ya. Jadi Kampung Cyber itu salah satu inisiasi kampung kreatif Bapak. Jadi Kota Blitar itu di 2017 kan memunculkan program Maya Juwita. Masyarakat berdaya menuju kota pariwisata. Terus waktu itu di 2017 saya diberi amanah oleh Pak Lurah Gedok waktu itu mbuh piye caranya melok lomba gitu Pak. Tujuannya awalnya pengen lomba. Terus ketika kita konsep terus lomba kampung kreatif itu yang seperti apa? Terus kami di lingkungan BTN. Jadi di perumahan. Terus akhirnya ya wis lah karena kebetulan di rumah punya usaha Pak. Usahanya di bidang IT, ada film, ada teknologi informasi. Saya cuma nyeletuk ya wis kampung cyber. Itu karena cyber terkait dengan teknologi informasi, terkait dengan multimedia dan lain sebagainya. Terus kemudian jujur memang terinspirasi oleh kampung cyber yang ada di Taman Sari, Jogja. Gitu ya. Jadi di lingkungan itu jaringan internet, bisa masyarakat bisa berinternet, ya internet digunakan dengan sarana edukasi dan literasi di masyarakat. Dan memang waktu itu kebetulan di rumah ada aktivitas di bidang IT, kita berikan di ruang-ruang publik itu internet gratis. Jadi kita pasang wifi itu awalnya, terus kemudian adik-adik kita belajari itu HP, game dan sebagainya. Itu setiap satu minggu kita dampingi anak-anak di sana. Terus kedepannya akhirnya masyarakat yang punya potensi batik, kuliner dan sebagainya kita bantu untuk sarana marketingnya. Jadi di Kampung gitu. Cyber ada marketplace sendiri namanya blitarshop.com, marketplace yang untuk menginisiasi produk-produk masyarakat di perumahan. Terus kemudian kita lebarkan lagi terus sekarang kalau memang Kota Blitar pengen pakai itu sudah monggo kita Sudah bisa ya Pak ya. sudah bisa, itu awalnya. Terus kemudian ada teman-teman pelaku usaha batik Pak. Kalau mau belajar batik di Kampung Cyber bisa dengan memanfaatkan siapa pelaku usaha batik yang itu. Dan jangan salah di 2022 kemarin salah satu batik khas Kota Blitar itu hasil inisiasi Kampung Cyber bersama iya. Luar biasa. Jadi namanya Puspodahono Bapak. Kalau sekarang menjadi pakaian tradisional identitas Kota Blitar itu inisiatif Kampung Cyber bersama Kampus UNESA. Kita berproses 6 bulan di Kampung Cyber. Akhirnya menjadi pakaian identitas sudah perwali. ASN wajib pakai itu setiap tanggal 1 setiap bulan. Dan Pak Eka, untuk agenda hari ini di LPK apa ini Pak Eka? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur Pak bahwa Pak Gi sudah mengizinkan kami beserta Pak Sugeng dan juga seluruh yang ada di sini mengizinkan kami untuk sedikit banyak belajar Pak. Bagaimana untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada anak-anak binaan di sini. Bahwa di sini kami mengusung bagaimana film bisa memberikan sebuah edukasi, film bisa menjadi inspirasi, dan film bisa menjadi sarana untuk edukasi ke anak-anak binaan. Karena dan di sini harapannya juga bahwa ada inklusivitas di dalam pemutaran film. Kan inklusif Pak.
Ya. Jarang-jarang loh, mungkin orang lain bisa muter film di sini Iya. dan Iya. ini kami sangat bersyukur sekali bahwa Kampung Cyber diberi ruang, diberi kesempatan untuk bisa memberikan sesuatu dan juga kami tidak sendiri karena kalau Kampung Cyber sendiri itu weden Pak. Kami membawa teman-teman komunitas Think Art, jadi teman-teman yang memang concern terhadap lukis, terhadap gambar dan lain sebagainya untuk bisa memberikan edukasi juga pada anak-anak binaan di sini sehingga biasanya kan kalau pinter ngelukis, pinter gambar tuh emosinya pasti bisa terkontrol Pak. Iya. Maka sarannya itu nanti agak siang ketika belajar itu sudah, yuk film-film. Iya, sambil rekreasi juga ya Pak ya pasti. Rekreasi. Karena kalau cuma sosialisasi toh mungkin anak bisa ngantuk malah. Iya. Jenuh ya. Jenuh. Kalau ada suara-suara apalagi tadi sound-soundnya itu hampir mirip kayak di bioskop Pak, benar memang. Ngaten nggih. Ya benar memang. Nah, soundnya itu Pak, itu yang diperoleh Kampung Cyber dari fasilitasi Dirjen Kebudayaan. Oh gitu. Oh, Ya, luar jadi biasa. kami bisa muter seperti ini juga karena pemerintah Pak. Nah, itu Iya. ya. Jadi Kampung Cyber didanai oleh Dirjen Kebudayaan untuk bisa menjadi salah satu komunitas yang memberikan literasi tidak hanya di masyarakat umum tapi memang inklusif seperti ini. Jadi sound tadi yang jegler-jegler itu Iya, yang benar. belikan sana. Kami hanya pakai Pak lewat dana Indonesiana. Kan Iya. itu. Oke, terima kasih Pak Keri atas atensinya dan ini saya nggak abdul kalau nggak menanyai Pak Kepala ini. Iya. Nah, Pak Giono, bagaimana LPKA bisa membuka dada, membuka ruang untuk Kampung Cyber hari ini? Oke, terima kasih. Saya punya gerakan namanya Inovasi Inklusif Sinergitas Satria. Artinya apa? Secara hakikat kita mau merubah diri, melibatkan teman-teman luar, membangun kolaborasi, membangun sinergitas untuk LPKA Satria. Kami membuka semua pintu untuk LPKA ini hadirnya teman-teman stakeholder eksternal. Dari sisi profesi, dari sisi fungsi apa saja kami terima sebatas memberi asas manfaat khususnya untuk anak binaan kami, umumnya untuk LPKA. Secara hak dasar, memang anak binaan ini punya yang namanya hak pemenuhan hak dasar pendidikan dan rekreasional. Kedatangan Kampung Cyber ini menjawab apa yang menjadi hak dasar anak binaan kami. Secara pendidikan formal sudah kita penuhi semuanya, cuma suntikan-suntikan Kampung Cyber ini akan menyempurnakan hak pendidikan dan hak rekreasional. Rekreasionalnya. Itu yang membuat saya hari ini sangat apresiasi kepada Kampung Cyber yang di-backup oleh Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan. Mudah-mudahan LPKA yang senantiasa membuka diri ini nanti ditangkap oleh komunitas Kampung Cyber dan Kampung Cyber bisa andil memberikan kontribusi pembentukan karakter, tabiat dan kepribadian anak-anak yang ada di LPKA ini, karena kami sadar kami tidak bisa gendong ngomong sendiri, kami butuh teman-teman untuk bisa melengkapi kekurangan kami. Itu yang membuat kami hari ini sangat senang, sangat bahagia kedatangan dengan teman-teman komunitas Kampung Cyber yang sekaligus melibatkan tim Blitar, memberikan edukasi, memberikan teknis bagaimana melukis yang baik, mungkin membuat patung yang baik. Ini sangat jarang-jarang sekali kami temui. Kami baru inilah di LPKA Blitar ini spesial, kami bisa kolaborasi dengan komunitas Kampung Cyber, dan mudah-mudahan tadi sudah kami sampaikan kepada direktur utamanya bisa ditindaklanjuti dengan
dasar payung operasional yang namanya perjanjian Kerjasama. Intinya kedatangan Kampung Cyber ini tidak berakhir hari ini, justru kami mengharapkan kedatangan untuk season berkelanjutannya. Itu mudah-mudahan bisa memberikan suntikan-suntikan inovasi di LPKA. Terima kasih. Iya, karena faktanya memang kampung cyber ini macam-macam, Pak. Ada batik juga. Ada batik, Ada melukis. ada melukis, Ada apa lagi Bapak itu? ada Belajar IT ya, Pak ya? IT, Nah, IT jadi dan IT. itu sangat penting itu ya, Pak ya. Dan kita juga harus terus menjalin kerjasama malahan ya, Pak ya. Karena Kelihatannya di pentingnya. LPK juga perlu ini Pak, kampung perlu. IT juga ini Perlu, Bapak. diinovasikan di sini nih Pak. Siapa tahu nanti Iya. dari Pak Direktur Utama Komunitas Kampung Cyber ini bisa Terketuk hatinya. memberikan trik-trik kepada kita. Siap. Baik yang ini langsung kita menjadikan kampung binaannya, ataupun kita dimediasi bisa langsung tembus ke Dirjen apa tadi kebudayaan. Itu Luar itu biasa. Iya, karena yang kampung yang kecil aja disulap jadi kampung yang sangat-sangat spesial, Pak ya. Iya. Karena tadi melihatnya dari kampung cyber Yogyakarta, Pak ya. Ya, apalagi LPKA, nanti sulap jadi apa nih ya? Gitu ya, Pak ya. Dan gimana ini, kalau melihat LPKA sendiri ini berpotensi nggak sih Pak, kalau melihat anak-anaknya tadi seperti itu, mungkin tadi kan sudah melihat, Bapak tadi juga sudah pamer, ada anak yang memang bisa nyanyi, berpotensi jadi artis ya Pak ya tadi katanya. Kalau menurut pandangan Pak Eka, kedepannya kira-kira bagaimana? Sebenarnya awalnya saya kaget Pak. Bayangan saya itu kan, wah masuk ke sini, aduh gimana ya kan gitu. Tapi begitu masuk, saya langsung luar biasa. Karena memang merubah mindset masyarakat seperti saya itu kan sulit Pak. Tapi ketika kita masuk di sini benar-benar suasananya bukan seperti yang saya bayangkan. Karena oh anak-anak binaan. Makanya kan sebutannya kan juga sudah menjadi lembaga binaan. Ya. Jadi ketika ke sini kita terbuka pintu sedemikian luasnya untuk kita bisa kolaborasi, bisa sinergi, bertemu langsung dengan anak-anak, interaksi yang seperti itu sudah luar biasa. Potensinya di sini sangat-sangat luar biasa karena saya yakin anak-anak di sini bukan anak-anak yang bagaimana, tapi jelas mereka punya potensi, cuma belum terekspos, belum dikulik. Karena kita kalau anak sedemikian banyak Pak Ki ya, 100 lebih terus harus mengamati satu-satu per hari, ini potensinya apa itu kan mungkin agak butuh waktu yang panjang. Tapi ketika dengan pancingan sebuah aktivitas, dengan pengamatan mungkin akan lebih cepat. Kita nggak tahu Pak, ketika nanti hadir di film, oh kayak itu kok ada talenta ya, yang dilukis Pak Egi so lukis yang ini, ya coba nanti lebih didampingi lagi. Harapannya nanti memang ke sana. Tapi ternyata sebelum saya matur, Pak Ki, Pak Sugeng sudah punya perasaan atau kayak linuweh, Mbak. Jadi saat durung lho wis siap iku. Untuk dirangkul, diajak kolaborasi kan gitu. Secara prinsip Kampung Cyber selalu terbuka untuk kolaborasi karena prinsipnya kami pun bagaimana bisa memberi manfaat ke masyarakat Pak. Kalau dawuh Pak Ki tadi selalu banyak senyum, maka ketika mati senyum pun husnul khotimah itu. Makanya ketika kami hidup tidak bisa memberi manfaat kepada masyarakat, kenapa harus hidup? Prinsipnya itu. Maka ketika hidup ya harus bisa memberi manfaat. Dan mudah-mudahan sekecil apapun kehadiran kami di sini memang nanti benar-benar bisa memberi manfaat. Nanti berkahnya kan banyak Pak Dawud. Amin. Kita gitu. Itu jadi potensinya sini luar biasa. Tinggal nanti kita mau seperti apa sih? Mau diolahnya goreng sebenarnya. seperti apa kan gitu. Tergantung nanti kokinya kan Pak. Ya, Yang disajikan apa, kokinya bagaimana, monggo. Kita juga insya Allah lah kita nanti akan coba untuk bisa memberikan yang terbaik yang kami miliki kan itu Pak. Kalau terbaik dengan yang lain kan kami nggak tahu Pak, yang lain lebih baik mungkin banyak, tapi mungkin yang terbaik di kami untuk bisa berkolaborasi di sini dan alhamdulillah sudah diberi ruang untuk bisa mendekat merapat juga akhirnya bisa ada itu untuk kami bisa aktivitas itu. Dan ini juga menjadi salah satu informasi ya buat teman-teman di luar.
yang belum tahu Kampung Cyber itu di Blitar, tepatnya di mana Pak? Desa Di Perumahan. BTN Asabri. Jadi Perumahan perumahan Gedok, Asabri ya, perumahan Gedok di sana di RW 15. Nah, itu bisa cari batik, cari Bisa cari makanan, batik, cari bisa belajar IT juga. belajar IT juga. Gitu. Ada sanggarnya ya Pak ya? Gimana? Ada sanggarnya atau emang Sanggar masih dibangun Pak. Program RT keren Pak Wali Kota. Jadi masih dibangun, atapnya sudah mau ambruk. Alhamdulillah ada program RT keren ini masih ditangani teman-teman Kopmas. Tapi insya Allah tahun ini harus selesai karena cuma 3 bulan atau 4 bulan untuk pengerjaan. Dan insya Allah di situ biasanya ketika harus beraktivitas apapun ada Iya. di gedung serbaguna. gitu. Ini juga sekaligus memajukan Kota Blitar karena ada yang terkenal juga Kampung Cyber dan mudah-mudahan menjadi lebih luas lagi cakupannya ya Pak ya, nggak hanya di Amin, bidang-bidang doanya. yang sekarang juga itu, dan juga dapat membantu LPKA menjadi lebih berkembang lagi, tentunya bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Kalau tadi Pak Eka bilangnya di LPKA kaget, ini semua bukan serta-merta Pak. Kuncinya hanya satu, di bawah pimpinan tangan dinginnya Pak Giono aja. Saya Ini yakin, sebelum Pak Pak. Giono Iya. tidak seperti ini. Iya. Luar biasa untuk Pak Giono ini. Sama. Jadi, mudah-mudahan aura beliau Pak akan terus mengalir Amin. untuk kebaikan-kebaikan seperti ini. Amin. Amin. Intinya semua untuk anak-anak yang ada di Injih, LPKA. injih. Iya, jangan lupa tetap pantauin YouTube kita di LPKA Blitar ya Pak ya, dan juga ada YouTube-nya ya Pak ya, Kampung Cyber itu ya? Ada, Kampung Cyber ada. YouTube-nya apa Pak? Mungkin teman-teman di sana juga biar Di tahu nih. Kampung Cyber Blitar. Kampung Kampung Cyber Cyber Blitar. Jangan lupa tonton juga, di like, LPKA juga di like ya, di subscribe juga ya Pak ya, izin nanti di like, di subscribe ya Pak ya, nanti Siap, dikepo-kepoin. siap. Aktivitasnya anak-anak banyak-banyak banget, semoga Siap, nanti ya. bisa menggugah hatinya Kampung Cyber Kampung ya. Cyber. Siapa tahu belajar batik di sini ya Pak ya. Saya Insya juga Allah. mau belajar soalnya, nanti bisa dijual. Jujur saya juga pernah ke sana Pak, sama bareng-bareng TU ke Kampung Cyber juga beli batik yang hitam waktu itu, tapi cuma pesanannya agak lama, harus inden katanya. Ya, yang Puspadahana. Iya, Puspadana. Taunya dari Kampung Cyber juga katanya. Ternyata yang inisiasi Kampung Cyber Pak. Dulu Bisa nggak pesan ke saya. bisa ditularkan ke LPKA bener itu Pak. Iya benar. Siapa tahu kita juga produksi batik Pak. Bisa, nantinya. bisa. Ngalahin Kampung Cyber. Iya. Dan bisa buat motif sendiri khasnya. Khasnya ya. LPKA. Iya. LPKA. Kami kasih informasi Pak. Siap Bapak. Kemarin kami bertemu dengan ibu paguyuban pemasyarakatan. Kami ada fashion show, Wih, itu fashion spesial show. produk batik dari Alhamdulillah luar biasa. sudah kami fashion sekan di Banyuwangi. Banyuwangi kemarin Dan Bapak Ibu. hasilnya luar biasa. Ada beberapa corak-corak batik yang memang itu nanti menjadi ikonnya produk warga. Binaan. Dan kemarin kita juga mengundang apa itu yang pemain itu Seragam. Iya, Pragawati. ada juga yang dari warga binaan yang meragakan, ada yang dari Ibu-ibu Ibu pipas. pipas. Iya. luar biasa indah sekali. Dan kami itu ada YouTube-nya juga, YouTube informasi yang terkait dengan produk batik. Iya, Makanya nanti LP anak ini kalau bisa ada pelatihan batik dan bisa menghasilkan produk, itu akan ngejun dengan Kampung Cyber. Iya. Harapannya memang demikian. Icon ya Pak, karena itu kalau lihat hadroh itu kan ya juga pakai syal-syal gitu, siapa tahu kita punya produk sendiri gitu kan Iya. nanti Bisa jadi digunakan juga. benar. Nanti siapa tahu saya juga ikut fashion show Bapak ya, pakai batik sendiri ya. Iya, boleh. Oke, terima kasih Pak Eka atas kehadirannya. Terima kasih juga dengan Pak Giono selaku Kepala LPKA. Mbak Vera, saya kerahkan kembali. Ya, dan jangan lupa ya, pokoknya tetap kepoin kita dan tetap dukung kita. Dan terima kasih Bapak hari ini sudah datang ya, dan kita tunggu kedatangan selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. sahabat Satria.